Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Beberapa hari yang lalu, Presiden Indonesia, Bapak Jokowi, melakukan misi perdamaian di dua negara yang sedang berada di dalam konflik, yaitu Ukraina dan Rusia. Tentu saja ada banyak tafsiran dan penilaian terhadap kunjungan tersebut. Ada yang memuji keberanian dari Bapak Jokowi, tetapi tidak sedikit juga yang memberikan tanggapan negatif. Misalnya, kaum oposisi memberikan penilaian yang sama sekali tidak berbobot tentang kunjungan presiden dengan menyatakan bahwa presiden tidak tahu diplomasi ataupun penilaian mereka terhadap gestur tubuh dari presiden dan lain sebagainya. Tetapi saya berusaha merenungkan kunjungan perdamaian ini dari kacamata dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sila pertama mengamanatkan kepada kita seluruh warga negara Indonesia untuk menjadi manusia yang bertuhan atau manusia yang memiliki Tuhan. Manusia yang bertuhan ini bukan sekedar identitas, tetapi manusia yang bertuhan ini adalah manusia yang memperjuangkan kemanusiaan. Sila yang kedua, manusia yang memperjuangkan persatuan dan manusia yang memperjuangkan keadilan. Sila yang kelima. Dengan kunjungan perdamaian beberapa hari yang lalu, Presiden Jokowi telah memperlihatkan bahwa beliau adalah seorang manusia Pancasilais sejati. Beliau berhasil menjadi seorang manusia Indonesia bertuhan yang turut memperjuangkan kemanusiaan, persatuan, dan keadilan di kancah internasional secara nyata. Di dalam Injil hari ini, Yesus mengutus 70 murid. Tentunya dasar perutusan Yesus ialah penyangkalan diri demi kerajaan Allah. Karena itu, Yesus mengatakan bahwa ia mengutus mereka seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Perutusan Yesus ini hendak mengingatkan kita bahwa pengikut Kristus bukan hanya sekedar identitas, tetapi sebagai pengikut Kristus, kita harus berani diutus untuk suatu pewartaan yang sungguh-sungguh hidup di tengah-tengah dunia. Bahkan perutusan ini menuntut penyangkalan diri. Dengan penghayatan dan cara hidup seperti ini, maka kita telah mampu hidup di dalam Kristus seperti yang ditekankan oleh Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua. Santo Paulus meminta agar semua pengikut Kristus haruslah memiliki hidup baru di dalam Kristus, yaitu kita semata-mata bermegah di dalam salib Kristus. Salib adalah simbol dari penyangkalan dan totalitas diri untuk keselamatan banyak orang. Tetapi bacaan pertama sedikit menenangkan kita. Meskipun kita menghadapi suatu perutusan yang tidak mudah, tetapi Allah tidak pernah tinggal diam. Allah berfirman, seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikian kamu akan dihibur. Hal ini hendak menguatkan kita bahwa seberat apapun perutusan kita, tetapi Allah tetap akan menjaga dan melindungi kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, iman akan Kristus ataupun iman kekatolikan bukanlah sekedar identitas,
Iman itu harus benar-benar hidup dan nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Iman kita haruslah berkontribusi bagi perkembangan dunia. Dengan demikian, kita telah menjalankan perutusan kita dengan baik. Ingatlah bahwa gereja senantiasa mengutus kita ke dalam dunia. Di akhir perayaan Ekaristi, imam mewakili gereja dan Tuhan meminta kita untuk pergi dalam damai, untuk menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia. Karena itu, jika seorang Katolik menjadi pembawa kekacauan, maka patut dipertanyakan identitas kekatolikannya. Kedua, bacaan pertama hendak mengingatkan kita bahwa jika kita senantiasa hidup di dalam dan bersama Allah, maka di dalam setiap persoalan, kebimbangan, ketakutan, bahkan di dalam penderitaan, kita harus tetap percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. Juga Allah tidak akan tinggal diam dengan semua persoalan hidup kita. Mungkin terkadang kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita. Tetapi percayalah bahwa Allah memiliki cara dan waktu yang tepat untuk menjawab semua persoalan hidup kita. Karena itu, yang perlu kita lakukan ialah berusaha semaksimal diri kita, dan sisanya kita menyerahkan semuanya ke dalam penyelenggaraan ilahi. Ingatlah bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Karena itu, Tuhan sangatlah tahu skenario kehidupan yang tepat untuk hidup kita. Ketiga, kita semua diutus oleh Allah sesuai dengan bakat dan kemampuan kita masing-masing. Baik di dalam keluarga sebagai ayah, ibu, dan anak, ataupun perutusan di sekolah, kampus, kantor, di dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Dalam tugas perutusan tersebut, kita membutuhkan orang-orang yang jujur, rendah hati, dan berani untuk menyatakan kebenaran dalam Injil. Sebagaimana yang dikatakan Yesus, bahwa ia mengutus anak domba ke tengah serigala. Domba dilambangkan dengan orang yang jujur dan rendah hati. Sedangkan serigala dilambangkan dengan orang-orang yang jahat atau senang konflik. Oleh karena itu, sebagai orang-orang utusan Allah, kita percaya bahwa Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan untuk berani menyatakan kebenaran sekecil apapun itu. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya hendak menegaskan sekali lagi bahwa ingatlah, hidup ini adalah milik Tuhan. Karena itu, Tuhan sangatlah tahu skenario kehidupan yang tepat untuk hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.